Shalom Desi Kids. Untuk semua teman-teman dan adik-adik di rumah, kita patut bersyukur sama Tuhan kalau kita hari ini boleh dikasih kesehatan, boleh dikasih kekuatan sama Tuhan Yesus untuk memuji Tuhan, untuk bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa hari ini sukacita yang besar, yang berlimpah, yang Tuhan terus berikan buat kita semua. Puji Tuhan. Siapa di sini yang siap untuk memuji Tuhan? Ya, Kak Isya percaya adik-adik, teman-teman semua di rumah pasti udah excited mau memuji Tuhan. Wah, kalian emang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Semangat!
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sungguh Kau terbesar, kuasa-Mu terbesar, sanggup menolong. Kejaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa untuk ibadah kita pada hari ini. Kita mau libatkan Tuhan, kita mau sertakan Tuhan. Kakak undang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami dapat untuk menerima firman-Mu, menerima apa yang diajarkan oleh kakak-kakak kami Tuhan, supaya kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pimpin Tuhan acara kami Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tutup bungkus Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami serahkan ibadah ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita semangat dengan firman Tuhan. Semangat. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan lebih dalam, Kak Ica mau bertanya nih sama teman-teman yang ada di rumah. Kira-kira kita butuh nggak sih yang namanya penolong? Atau siapa penolong kita? Nah, teman-teman bisa jawab ya di rumah. Mungkin ada yang bilang penolong saya itu orang tua saya, atau guru saya, atau sahabat saya. Ya, nggak ada yang salah dengan jawaban teman-teman. Mereka Tuhan taruh di hidup kita sebagai penolong kita. Tapi ada penolong yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Jadi betul sekali teman-teman, kita sebagai manusia, kita membutuhkan yang namanya penolong. Sama-sama yuk bilang, ikutin Kak Ica, Tuhan penolongku. Good. Oke. Nah teman-teman, kalau kita mau mengingat firman Tuhan, Kak Ica percaya teman-teman pasti udah sering banget dengar firman Tuhan ini. Sejak kejatuhan manusia itu nggak bisa menolong dirinya sendiri teman-teman. Kenapa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan semua manusia telah berdosa. Nah, manusia membutuhkan satu pribadi yang menolong mereka. Siapa? Ya betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di Yohanes 3 ayat 16, dengan kasihnya yang besar, Bapa mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus sebagai penolong kita, sebagai penyelamat kita, yang memindahkan hidup kita dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Wow, bukankah Tuhan Yesus penolong kita yang sejati? Puji Tuhan. Nah teman-teman, bahkan di ayat Roma 6 ayat 23 bahasa Indonesia sehari-harinya bilang begini, kayak saya bacain ya. Sebab kematian adalah upah dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma teman-teman. Wow.
Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus memberikan kasih karunia-Nya secara cuma-cuma, keselamatannya secara cuma-cuma. Gak ada satupun usaha dari manusia. Gak ada, teman-teman. Semuanya itu Tuhan yang lakukan, inisiatif Tuhan. Jadi kekristenan yang sejati itu adalah semua tentang apa yang Tuhan lakukan, bukan tentang apa yang manusia lakukan. Jadi kira-kira kita bisa sombong gak ya? Ya tidak. Kenapa? Karena semua adalah pemberian dari Tuhan. Wah, bukankah Tuhan kita Tuhan yang baik? Tuhan yang luar biasa. Dia adalah penolong kita dalam kesusahan kita, dalam kesedihan kita, dalam kebutuhan kita. Bahkan Dia yang menolong hidup kita dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Wow, keren kan teman-teman? Nah, sebagai yang ditolong, kita sudah sepatutnya berterima kasih kepada penolong kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Dia berikan secara cuma-cuma, kasih karunia-Nya, pemberiannya, anugerahnya kepada kita. Nah, kita mau belajar dari kisah di mana jemaat yang ada di Korintus. Nah, kita mau buka yuk 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Baca-bacain ya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Wow, berarti teman-teman bisa aja dong ya, kita sebagai orang yang sudah percaya bisa saja menyia-nyiakan keselamatan Tuhan, menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Di sini Paulus bilang ke mereka, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Karena Tuhan sedih dengan orang-orang yang telah menyia-nyiakan kasih karunia-Nya. Menyia-nyiakan atau sia-sia di sini bahasa aslinya itu kenos, yang artinya kosong, hampa, sia-sia, dan bodoh. Nah, di tengah pandemi ini mungkin tanpa kita sadari kita punya aktivitas-aktivitas baru atau permainan-permainan baru karena kita banyak meluangkan waktu di rumah. Nah, mungkin tanpa teman-teman sadari kita sudah terbawa dengan situasi ini. Kita asik main sendiri, kita asik main gadget sendiri, dan kita lupa untuk baca firman Tuhan. Kita lupa berdoa, kita lupa membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Itu sama aja kita menyia-nyiakan loh teman-teman. Kalau kita tidak mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, maka dengan mudah informasi dunia yang akan mengisi hidup kita teman-teman. Dan ini bahaya. Contoh misalnya, dunia bilang kamu gak berharga, kamu bodoh, kamu jelek. Padahal firman Tuhan bilang bahwa identitas kita, keadaan apapun saat ini kita, itu tidak mengubah identitas kita di dalam Tuhan loh teman-teman. Nah, makanya yuk kita isi lagi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena di 2 Korintus 6 ayat 2 bilang gini, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Di sini dibilang ada waktu. Waktu ini adalah waktunya Tuhan teman-teman. Di mana waktu Tuhan berkenan, Tuhan mendengar kita. Tuhan mau menyelamatkan kita. Hari ini juga waktunya di mana kita mau balikin lagi fokus kita sama Tuhan, fokus kita lagi sama karya-karyanya Tuhan.
dalam hidup kita teman-teman. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan kasih dalam hidup kita, sebab Dia mau menolong kita. Dia gak mau satupun dari manusia itu binasa. Dia mau semua manusia itu memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Maka dari itu teman-teman, firman Tuhan selalu mengingatkan Kak Ica dan teman-teman untuk terus fokus kepada Tuhan, fokus kepada penolong kita yang sejati. Jangan kemana-mana teman-teman, fokus kepada penolong yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan teman-teman saat ini, lagi sedih, lagi susah, lagi galau, lagi bete, ingat ada penyelamat, ada penolong, yaitu Tuhan. Jangan pernah lari ke siapa-siapa, larilah kepada Tuhan. Dan saat ini waktu perkenanannya Tuhan, di mana waktu kita membalikan kembali fokus kita sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan teman-teman, semangat untuk melakukan firman Tuhan. God bless you. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, buat apa yang sudah kakak-kakak sharingkan, apa yang sudah kakak-kakak sampaikan Tuhan, supaya boleh merema di hati dan pikiran kami Tuhan. Kami dapat melakukannya di setiap hari-hari kami Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan, jika kami berkenan kepadamu Tuhan, maka Engkau akan menolong kami. Jika kami berkenan kepadamu, maka Engkau akan menyelamatkan kami Tuhan, supaya kami dapat berkenan Tuhan lewat tingkah laku kami, perkataan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.